Sudah 19.30 di jam laptop saya, Bu. Apa kita mulai? Oke, baik. Suara saya terdengar jelas ya, Ibu? Jelas Bu Elsi. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru yang sudah berada di room meeting kita malam hari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan sehingga insya Allah nanti kita bisa ilmu dari Bu Rini, yang insya Allah sudah sangat siap dari tadi membersamai kita nanti sampai pukul 21 tepat. Salawat dan salam kita mohonkan agar selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, wasalli wasallim wa barik alaih, yang merupakan penyelamat kita. Insya Allah nanti sampai di Yaumil Mahsyar kita semua mendapatkan syafaat beliau dan menjadi umat beliau yang bersama beliau nanti di surga. Amin ya Allah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai webinar kita malam hari ini dan supaya diberikan kelancaran juga, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga nanti webinar kita tidak ada gangguan, baik itu dari sinyal ataupun dari internal dan eksternal lainnya, dan kita bisa mengikuti bagaimana nanti Bu Rini memberikan materinya kepada kita bersama. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan malam ini kita akan dinarasumber oleh Ibu Rini Sri Lestari SPD MPD, merupakan guru seni budaya SMK Negeri 1 Seyegan Yogyakarta, dan beliau juga merupakan duta teknologi Yogyakarta. Tahun berapa Ibu? Tahun 2022. Wah, 2022 ya Ibu ya. Kemudian beliau sudah mencapai level 9 di ACT. Jadi banyak sekali pengalaman beliau dalam Assembler Edu ini. Makanya kita mari bersemangat untuk mengambil ilmu dari beliau sehingga terlahirlah karya-karya yang pastinya nanti bisa menarik minat siswa kita, murid kita, ataupun untuk putra-putri kita di rumah. Nah, tanpa memperpanjang pembukaan ini, mari kita berikan kesempatan kepada Bu Rini untuk menyampaikan materi beliau, bagaimana cara kita mempercepat naik level di ACS ya Bu Rini ya. Baik, kepada Bu Rini dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Elsi. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Semuanya sehat? Boleh diramaikan kolom chatnya. Nanti kita akan banyak chit-chat di komentar ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Rizka reaksinya. Reaksi love-nya terima kasih. Bu Siti Fatimah terima kasih. Semuanya sehat ya dan masih bersemangat sampai malam hari ini. Ya, mungkin kesekian kalinya bagi Bapak Ibu yang bertemu saya di beberapa minggu terakhir. Mudah-mudahan nggak bosen ya lihat wajah saya di layar gitu ya Bapak Ibu. Senang sekali malam hari ini kembali membersamai Bapak Ibu di ruang maya ini. Kali ini tema kita berbeda dari webinar-webinar sebelumnya. Kalau kemarin-kemarin saya sekedar mendampingi teman-teman peserta bootcamp gitu ya. Nah, malam hari ini sengaja saya menyelenggarakan webinar ini untuk kemarin di grup menuju ACE gitu ya, itu banyak yang masih bertanya gimana sih caranya dapat poin gitu ya, gimana caranya supaya bisa naik level cepat gitu. Nah, di sini nanti saya akan membocorkan nih Bapak Ibu materi yang diterima oleh teman-teman yang mengikuti atau sebagai peserta bootcamp ACE
beberapa waktu yang lalu. Jadi ini materinya hampir sama dengan apa yang telah diterima oleh teman-teman yang mengikuti bootcamp kemarin. Jadi bagaimana sih teman-teman yang mengikuti bootcamp kemarin seperti Bu Elsi, Bu Nurbaja, Bu Rizka, itu kemarin itu bisa naik level dengan cepat, bahkan dari 0 dalam waktu 1 bulan, ini bisa langsung naik ke level 4. Nah, kira-kira apa saja sih yang bisa kita lakukan supaya bisa memiliki kecepatan yang sama dengan teman-temannya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Izin saya share screen dulu untuk share materi ya Bapak Ibu. Oke. Sudah terlihat ya? Oke, baik. Sudah terlihat. Oke, terima kasih. Nah, materi kita ini sengaja saya kasih nama webinar eksklusif gitu ya, karena di sini kita akan bahas, benar-benar kita bahas step by step, point by point untuk kita bisa mencapai level 4 dengan cepat gitu ya Bapak Ibu. Sedikit perkenalan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bertemu dengan saya, yang sering ketemu dengan saya, Pak Fajar jangan bosan ya Pak Fajar ya. Gitu ya. Oke, saya Rini Silestari, biasanya di dunia maya saya tuh pakai nama Rinski Naria ya. Jadi baik di Facebook, kemudian di email pribadi, kemudian TikTok, Instagram saya menggunakan nama yang sama. Ini ada kisahnya Bapak Ibu. Jadi kalau Rins itu dari nama saya Rin gitu. Waktu itu saya masih SMP itu suka bikin nama-nama keren. Saya merasa nama Rini kayaknya kok pasaran banget gitu ya. Terus pakai nama Rins gitu. Z-nya itu sebenarnya awalnya S karena Rini S gitu ya. Tapi kok S juga kayaknya biasa sih, tak ganti pakai Z gitu. Jadi itu Rins itu adalah sok-sokan nama keren waktu saya SMP dulu. Nah kalau Kinaria ini adalah nama dua anak saya, Kinan dan Arya. Nah nama anak saya yang pertama namanya Kinanti, nama anak yang kedua Arya. Nah ini saya gabung jadi Kinaria. Oh, dulu bisa jadi kebetulan. Terima kasih Bu Rizka, amin. Nah, ternyata nih Bapak Ibu, tahun 2019 saya dapat anugerah lagi nih, ada anak ketiga, tapi ya sudahlah. Personal brandingnya sudah di Rinski Naria, ya sudah, akhirnya nama anak yang ketiga tidak saya masukkan sebagai nama saya di dunia maya. Seperti itu ceritanya Bapak Ibu. Nah, keseharian saya ngajar seni budaya di SMK Negeri 1 Sayegan. Kemudian ralat tadi ya Bu Elsi, untuk ACT-nya masih di level 1 karena memang ACT baru dimulai tahun kemarin, batch 1 level 1. Nah, yang level 9 ini adalah ACE-nya atau ACE-nya. Jadi nanti kita akan membahas ya bedanya ACT sama ACE itu apa sih gitu. Nah, di ACE ini saya di level 9 atau level wizard. Sebenarnya untuk di level 9 mau ke level 10-nya ada ujiannya Bapak Ibu, tapi sampai hari ini saya belum sempat mengikuti ujian, jadi masih stuck di level 9 sejak bulan Oktober. Nah, alhamdulillah di tahun 2022 menjadi Duta Teknologi Kemendikdasmen mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta dan menjadi guru penggerak di angkatan 9 dan Background Super Trainer tahun 2025. Bapak Ibu juga bisa menghubungi saya di WhatsApp kapan saja, silahkan. Kalau mau konsultasi, mau sharing-sharing, mau say hello, boleh silahkan hubungi saya di WhatsApp yang ada di grup Bapak Ibu. Mau tanya-tanya tentang ACE boleh, tanya-tanya yang lain juga boleh. Mau colek-colek, ayo Bu Rini webinar, boleh banget. Oke Bapak Ibu, kita kenalan dulu nih apa itu ACE bagi Bapak Ibu yang tadi di grup sempat saya tanya apakah ada Bapak Ibu yang belum pernah memiliki akun ACE gitu. Ternyata ada beberapa, meskipun banyak yang sudah ACE ya, tapi tidak apalah, kita bahas dulu ACE itu apa sih. Jadi ACE ini adalah sebuah komunitas pendidik yang menggunakan Assembler Edu. Jadi para pendidik atau Bapak Ibu guru yang menggunakan Assembler Edu itu diharapkan bisa tergabung di ACE. Kenapa? Meskipun Bapak Ibu menggunakan Assembler Edu di pembelajaran, kalau Bapak Ibu tidak
mengikuti komunitas S ini sangat rugi Bapak Ibu. Karena apa? Di komunitas S ini kita saling berbagi, kita akan dapat ilmu baru dari teman-teman S yang lain. Jadi di sini sifatnya kita itu kayak saudara gitu ya. Jadi setiap ada yang punya pengalaman pasti kita akan buka warung, kemudian kita berbagi praktik baik. Kemudian di S ini juga ada beberapa kegiatan yang sangat menarik juga, misalnya seperti kegiatan ACE Meetup setiap bulan gitu ya. Dan di ACE Meetup ini nanti ada pemilihan ACE of the Month gitu ya Bapak Ibu. ACE bulan ini siapa gitu. Nah, terakhir ini mungkin sejak masa peralihan beberapa tim assembler itu ada peralihan seperti Mas Chandra sekarang sudah tidak di assembler lagi, kemudian ada Mas Aska baru masuk dan handle ACT dan sekarang malah menghandle sampai ke komunitas S juga. Nah, ada Mbak Vinka yang barusan kemarin Mbak Vinka berhenti atau mengundurkan diri dari tim assembler. Nah, itu beberapa bulan ini tidak ada pertemuan untuk ACE, tapi tidak apa-apa meskipun tidak ada pertemuan dari tim assembler, kita masih bisa tetap eksis untuk saling berbagi di sesama ACE gitu. Nah, Bapak Ibu dengan mengikuti ACE atau Assembler Certified Educator ini, Bapak Ibu selain mendapatkan ilmu baru dari teman-teman S, tentu saja Bapak Ibu nanti juga akan mendapatkan benefit yang lain. Kalau beruntung di setiap levelnya itu Bapak Ibu nanti ada bonus-bonus dari assembler. Misalnya bonus single plan itu kalau nggak salah di level 2 itu dapat bonus single plan di akan dikirim lewat email. Kemudian ada juga bonus custom marker. Nah, itu bisa Bapak Ibu gunakan nanti ketika berkreasi di assembler. Nah, selanjutnya ini ada beberapa kelas ya. Jadi beberapa kelas di level ACE. Yang pertama Bapak Ibu kalau baru awal masuk, baru awal mendaftar di ACE pasti Bapak Ibu akan mendapat di level ini unrange ya. Ini antara 0 poin sampai 100 poin. Kayaknya gede ya 100 poin gitu ya. Kira-kira bisa enggak ya? Dulu saya ketika awal-awal di ACE itu juga merasa kayak bisa enggak ya saya bisa dapat 100 poin untuk sampai ke level 1. Nah, saya mau cerita dulu nih Bapak Ibu. Saya waktu itu mendaftar ACE itu tahun 2023 Bapak Ibu. 2023 saya udah daftar ACE nih. Tapi saya tuh nggak tahu saya harus ngapain gitu ya. Akhirnya stuck 2 tahun itu saya masih di 0 poin. Nggak tahu ini mau apa di ACE ini, hanya sekedar daftar. Baru tahun 2025 awal Januari 2025 ini ada nih teman ACE dan juga teman duta yang membuka kelas pendampingan ACE untuk tahun 2025 ini. Nah, saya masuk nih, baru tahu, oh ternyata ada tugas-tugasnya seperti ini. Oh ternyata ada poin-poin seperti ini yang bisa kita lakukan gitu. Nah, barulah di tahun 2025 ini saya mulai merangkak dari level 1 hingga bulan Oktober ini sampai di level 9. Dan itu Bapak Ibu tentu ini perjalanan yang sangat panjang ya. Kalau saya melihat teman-teman bootcamp kemarin 1 bulan langsung sampai level 4 itu kan luar biasa. Ternyata kita itu bisa ngegas gitu loh di ACE gitu, di assembler ini kita bisa ngegas. Kita mau santai boleh, mau slow ya bolehlah slow, mau gas pun oke gitu. Jadi semua tergantung dari Bapak Ibu. Dan enaknya di ACE ini tidak ada deadline, tidak ada target tertentu, semuanya tergantung pada diri masing-masing. Yang mau cepat silahkan, yang mau santai silahkan, seperti itu. Nah, di saat ini mungkin banyak teman-teman S yang ngebut gitu ya, karena memang kita punya target ingin masuk ke ACT, ingin mendaftar ACT level batch 2 atau di gelombang kedua. Nah, bagi yang ACT batch 1 pun juga kemarin banyak yang belum S, jadi banyak teman-teman ACT yang ikut ngejar juga nih di level 4 minimal gitu supaya bisa mengimbangi teman-teman yang ACT level batch kedua ini.
Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan 100 poin sampai kurang lebih 599 poin, ini Bapak Ibu berada di kelas inventor. Nah, ini ada level 1 sampai level 3. Nah, nanti di level 4 explorer itu dari poin 600 sampai 1299. Nah, seterusnya di level wizard. Level wizard ini dari 1300 sampai 2299. Nah, kalau dilihat di dashboard saya sekarang posisinya saya itu sudah 2615 poin saya. Nah, aturan sudah naik ke level 10 dong harusnya gitu ya. Tapi saya belum bisa naik ke level 10 karena saya belum ujian. Jadi di sini biasanya banyak teman-teman ACE itu mandek di level 9 di Wizard ini. Kenapa? Karena belum sempat untuk mengikuti ujian. Nah, nanti di level 9 ini kalau sudah lolos ujian, naik ke level 10, itu nanti teman-teman S akan mendapatkan merchandise dari assembler berupa rompi assembler edu yang nanti bisa dipakai Bapak Ibu ketika Bapak Ibu harus mengisi luring gitu kan, keren ya punya rompi gitu. Nah, kemudian di selanjutnya ada level 13 sampai 16 ini di kelompok Maven. Nah, terakhir tertinggi nih kalau Bapak Ibu mengenal Pak Tri Kusuma Putra, Pak Baidowi, Pak Novia, itu mereka sudah di level 18, sudah mentok gitu ya di level 18. Ini namanya di kelas Trailblazer. Nah, ini kalau level 18-nya itu sebelum tahun 2022 katanya sih ini mendapatkan akun premium lifetime. Jadi seumur hidup Bapak Ibu. Jadi kalau melihat akunnya Pak Trigusema itu sampai tahun 2070 itu free-nya luar biasa kan. Nah, jadi kalau sudah sampai ke level 18 ternyata bonusnya luar biasa. Nah, mari Bapak Ibu nanti kita bersama-sama untuk menuju ke sana gitu ya. Selanjutnya benefitnya tentu yang tadi sudah saya sampaikan ya, bisa bangun networking dengan seluruh dunia. Jadi di dashboard itu nggak cuma dari Indonesia saja, meskipun 80% itu berasal dari Indonesia. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok kebanyakan dari Indonesia? Ya karena Assembler Edu ini milik Indonesia. Assembler Edu ini yang pembuatnya atau CEO-nya adalah orang Indonesia, orang Bandung, Mas Hasbi namanya. Jadi luar biasa kan? Jadi Bapak Ibu kalau yang masih baru di Assembler atau di belum mengenal Mas Hasbi, beliau ini adalah CEO-nya kita, CEO yang membuat Assembler Edu, dan beliau juga orang Indonesia, masih muda, ganteng. Kemudian beliau dari Bandung asalnya. Ayo yang dari Bandung siapa? Jangan sampai tidak kenal sama Mas Hasbi yang sudah luar biasa kasih kesempatan pada kita untuk belajar teknologi assembler ini. Bahkan bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah menggunakan AR yang lain selain assembler, pasti langsung milih assembler ini yang paling mudah gitu ya. Saya pernah pakai platform yang lain, saya pakai Unity itu, ternyata lebih rumit, enak pakai assembler gitu. Bahkan yang belum pernah belum tahu teknologi sama sekali, nggak jago IT pun pakai assembler pasti jadi gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa nih berkolaborasi mengikuti event eksklusif di assembler. Nah, seperti webinar-webinar yang diselenggarakan oleh para biasanya kita menyebutnya buka warung gitu ya Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu bisa mengikuti, bisa dapat poin, kemudian Bapak Ibu juga bisa dapat reward dari assembler. Dan yang jelas ya Bapak Ibu, ketika nanti assembler itu ada hal baru, ada menu baru atau nanti ada ilmu baru dari assembler, itu kita yang di ACE ini akan dapat materi lebih dulu Bapak Ibu gitu. Oke, ada pertanyaan sebentar Bu, bisa share? Oh boleh nanti bisa di share ya. Oke, materinya nanti saya share di grup. Lanjut ya. Nah, ada ACE, ada ACT. Bedanya apa sih? Kalau ACE itu tadi adalah kita perkumpulan pendidik yang menggunakan assembler edu di kelas. Nah, kalau ACT itu
program baru yang dicanangkan oleh Assembler setelah Assembler Edu ini bekerja sama dengan Kemendikdasmen mulai dari 30 April 2025. Pada saat CGD Talk 1 itu Assembler Edu resmi bekerja sama dengan Kemendikdasmen. Oleh karena itu Assembler Edu itu memberikan privilege yang lebih kepada para pengguna akun belajar ID. Jadi Bapak Ibu yang memiliki akun belajar ID, sayang sekali kalau akunnya tidak digunakan untuk menggunakan Assembler ini karena benefitnya luar biasa. Nah, di sini ACT ini dicanangkan atau diselenggarakan untuk membentuk atau untuk melahirkan para trainer yang berasal dari Bapak Ibu guru. Supaya apa? Bapak Ibu guru nanti bisa berbagi tentang bagaimana penerapan Assembler di sekolah gitu. Lalu apakah yang IS itu tidak boleh mengadakan pelatihan? Boleh, hanya saja memang yang ACT ini ada sertifikat sebagai trainer. Kalau di ACE itu sertifikatnya sebagai edukator atau sebagai pendidik bersertifikat Assembler gitu. Nah, kriteria peserta untuk ACT yang batch 2 ini adalah sudah ACE dengan minimum level 4. Nah, ini nih yang dikejar oleh Bapak Ibu di peserta bootcamp kemarin. Guru semua jenjang mulai dari guru PAUD sampai guru SMA, SMK boleh memiliki pengalaman mengadakan pelatihan atau webinar. Nah, Bapak Ibu otomatis jika nanti Bapak Ibu sudah menjadi ACE ya, itu otomatis Bapak Ibu pun akan punya pengalaman menyelenggarakan webinar. Saya yakin peserta bootcamp kemarin pun ada yang belum pernah sama sekali menjadi narasumber, tetapi kita akan belajar bersama, belajar untuk tampil, belajar untuk berbagi pengalaman melalui ini, melalui Assembler ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, belum pernah jadi moderator, tidak apa-apa, kita akan belajar dari awal bersama-sama. Kita berkolaborasi untuk melatih kita supaya lebih berpengalaman, sehingga nanti ketika Bapak Ibu sudah lolos sebagai trainer nih, sebagai ACT, Bapak Ibu sudah mahir, sudah bisa lebih lancar lagi ketika harus berbicara di depan umum, ketika harus menjelaskan materi, mendemokan suatu proyek dan seterusnya. Nah, untuk ACT batch 2 ini dibatasi hanya untuk 500 peserta. Mari Bapak Ibu yang sudah level 4 boleh langsung nih daftar. Yang belum level 4, ayo setelah ini kita ngegas untuk bisa sampai ke level 4. Nah, terakhir Bapak Ibu perlu mengumpulkan CV dan portofolio. Seperti apa CV-nya? Sebenarnya tidak ada batasan seperti apa, bagaimana Bapak Ibu nanti bisa menunjukkan Bapak Ibu itu layak menjadi trainer. Boleh melampirkan mungkin sertifikat-sertifikat kepesertaan atau pernah menjadi narasumber atau pengalaman-pengalaman yang lain. Nah, benefit ACT kita bisa mengembangkan keterampilan, menjadi inspiratif dan membangun komunitas. Dan tentu saja mendapat sertifikat trainer nih dari Assembler Edu, mendapatkan penghargaan dari Kemendikdasmen, berhak mengadakan webinar atau pelatihan. Bapak Ibu juga bisa membuat sertifikat sendiri sebagai trainer ya. Dan Bapak Ibu juga mendapatkan referral kode. Nah, ini referral kode ini berbeda antara referral kodenya ACT dan ACE. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Dan akses akun premium serta materi khusus. Nah, kemarin yang batch 1 kita dapat materi khusus nih untuk membuat LKPD printable, di mana LKPD printable kita ini nanti bisa dijual di webnya Assembler. Nah, salah satunya nih Pak Fajar nanti kalau ada kesempatan boleh nih berbagi tentang LKPD printable-nya yang sudah lolos. Kalau LKPD saya kebetulan masih harus revisi dan saya sampai hari ini belum sempat revisi. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu yang ACT pasti akan mendapatkan materi eksklusif untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang berbeda dari ACE yang lain. Nah, Bapak Ibu tadi saya sempat bertanya siapa yang belum yang belum memiliki akun ACE, kita akan coba daftar menjadi ACE dulu ya. Gitu. Saya akan mendemokan cara daftar jadi ACE gitu. Kemudian ya, Bapak Ibu di sini
Nanti akan saya share ininya dulu sebentar. Saya share linknya, gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu kalau sudah sampai di sini, sebentar saya share di kolom chat ya linknya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang bawa laptop boleh nih mencoba untuk membuka ace.asblr.com. Nah, ini adalah link untuk masuk ke sini ke dashboard ACE. Nah, Bapak Ibu yang belum pernah punya akun, ini nih di bawah ini ada tulisan create an account. Nah, silakan Bapak Ibu klik di sini. Ya, sudah berubah ya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan tuliskan nama, boleh nama ya. Gitu. Emailnya boleh pakai email belajar ID ya Bapak Ibu dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, occupationnya guru gitu ya. Nama sekolahnya SMK Negeri 1 saya disediakan. Oke, country Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu boleh bikin password sendiri. Silahkan bikin password dengan kombinasi huruf kapital, kemudian huruf kecil, kemudian angka dan simbol. Silahkan passwordnya bebas ya. Kalau sudah, Bapak Ibu nanti memilih di kelas mana mengajar gitu ya. Kalau mengajar SD, bagaimana kalau mengajar di semua kelas gitu. Nah, silahkan boleh diklik semua, misalnya guru PJOK, ngajar kelas 1 sampai kelas 6. Silahkan diklik semuanya gitu ya. Nah, gitu. Kalau sudah, referral kode ini opsional Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu mau bergabung di referral kode saya, boleh menggunakan kode ini. QYGV19PKLO. Saya tulis di ini ya, referral kode. Nah, ini silahkan boleh di copy QYGV19PKLO. Nah, kalau sudah klik register. Saya nggak perlu klik register lagi karena akunnya sudah dipakai ya Bapak Ibu ya. Boleh silahkan nanti. Kalau sudah langsung diklik sini saja. Kalau misalnya Bapak Ibu lupa nih, nggak sempat menuliskan referral kode, nggak apa-apa. Kalau sempat boleh dimasukkan di sini. Nah, bedanya apa Bapak Ibu nanti kalau kalau misalnya pakai referral kode apa tidak? Nah, bedanya di sini Bapak Ibu saya ini kan. Saya tunjukkan ya, yang Bapak Ibu yang masuk menggunakan referral kode. Nah, ini share. Nah, Bapak Ibu yang masuk menggunakan referral kode, ini Bapak Ibu akan, ini dashboard saya ya. Nah, Bapak Ibu yang masuk di referral kode, pakai referral kode saya nanti, ini akan masuk di sini Bapak Ibu. Nama Bapak Ibu akan masuk di sini. Nah, ini adalah teman-teman yang kemarin mendaftarkan ACE menggunakan referral kode yang saya share gitu ya. Jadi di sini akan muncul di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan referral kode, ini saya tidak bisa melihat. Saya tidak bisa melihat siapa saja yang sudah mendaftar ACE seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang pengen punya referral kode seperti saya, kapan? Nah, Bapak Ibu yang pengen punya referral kode seperti saya ini nanti kalau sudah di level 4 gitu ya. Nanti kalau sudah di level 4 baru Bapak Ibu akan mendapatkan referral kodenya. Baik, sampai di sini dulu nih, saya mau cek di kolom komentar dulu. Kira sudah jelas apa belum nih untuk pendaftarannya? Ada pertanyaan dari Bu Rizka, Ibu. Oke. Oh iya. Untuk mengklaim yang pas naik ke level 2 bagaimana? Mengklaim
Boleh Bu Rizka dibuka mikrofonnya, maksudnya mengklaim apanya ya? Bu Rizka ada? Kalau yang dimaksudkan adalah klaim single plan, itu nanti bisa diikuti caranya, biasanya ada ininya. Iya, yang dapat single plan biasanya nanti akan ada ininya Bu, ada petunjuknya di email, silahkan diikuti, biasanya ada gambarnya, mana yang harus diklik gitu ya. Nanti di situ ada kode dari vouchernya itu, nanti diikutin saja. Kalau untuk mengejar base 2 untuk pemula keburu enggak ya? Kita coba ya Bapak Ibu ya. Nah setelah ini akan saya lanjutkan materinya untuk bagaimana supaya bisa dapat poin yang cepat dan lebih banyak gitu ya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi yang pemula saya anggap tadi sudah saya demokan untuk mendaftar, silakan segera mendaftar. Setelah ini kita mau ini nih, kita mau ke cara mendapatkan poinnya. Nah, kita lihat dulu daftar tugasnya. Kita lihat dulu daftar tugasnya. Jadi di ACE ini ada beberapa tugas dengan 5 poin sampai 100 poin Bapak Ibu. Nah, kita lihat daftar tugasnya. Yang pertama, oke. Nah, di sini ada daftar tugas 5 poin. Sebentar, saya translate Indonesia dulu. Oke, nah di 5 poin ini Bapak Ibu bisa mengikuti Instagram. Nah, ini saya share lagi untuk linknya ya, link untuk tas listnya. Bu Dewi tidak untuk ke level 4 belum ada ujian, tidak ada ujian ya. Jadi oke, untuk melihat kode referral level 4 ya. Ya nanti saya tunjukkan. Ada di akun S-nya Bu Evani, nanti saya tunjukkan. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini untuk yang 5 poin ya, untuk dapat yang 5 poin, ini Bapak Ibu bisa ngikutin Instagramnya Assembler Edu gitu ya. Sebentar saya cari dulu supaya Bapak Ibu bisa melihat apa saja yang harus dilaporkan gitu ya. Nah, di sini bisa ngikutin Instagram. Nah, di sini kemudian di screenshot Bapak Ibu, bukti dari Bapak Ibu ngikutin Instagram di screenshot. Nah, itu dapat 5 poin. Terus berlangganan di saluran YouTube. Oke, Bapak Ibu subscribe YouTube-nya Assembler Edu, di screenshot langsung dikirim. Kemudian gabung ke grup WhatsApp yang tidak resmi. Nah, di grup WA Bimbingan ACE ini boleh Bapak Ibu nanti kalau sudah mendaftar, sudah gabung di WA grup, nanti di screenshot terus dikirim lagi. Buat akun Assembler, nah nanti juga dapat 5 poin. Gabung di grup WhatsApp tidak resmi, jadi ada yang menuju S gitu, menuju next level kalau nggak salah, itu ada grupnya sendiri. Nanti ini Bapak Ibu bisa diklik nih, bisa diklik nanti langsung menuju ke WhatsApp gitu ya. Jadi nanti dari tas list yang sudah saya kirimkan tadi, silahkan Bapak Ibu dibukain satu-satu. Mana nih ini yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, kalau ini semua Bapak Ibu bisa melakukan, ini ada kurang lebih 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Ada 13 ini kalau semuanya Bapak Ibu punya LinkedIn, punya Twitter, kemudian punya TikTok, punya Facebook gitu ya. Ini diikutin semuanya kan kalau dikumpulkan sudah 65 nih gitu. Kemudian ada yang ini hanya 1 kali, ada yang repeatable atau bisa diulang-ulang. Nah, Bapak Ibu silahkan kirim story 5 story tentang kegiatan yang berhubungan dengan Assembler. Bapak Ibu ikut hari ini, silahkan bikin story gitu ya, 5 story nanti dapat 5 poin. Kemudian Bapak Ibu juga bisa
ngirimkan feedback di ACE Community gitu ya. Nah, ini ada ininya, ada linknya, bisa langsung diklik nanti. Kemudian bisa membuat postingan di media sosial, bisa like dan komen. Nah, di situ Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan 5 poin gitu ya. Nah, di sini ada follow akun X, akun Twitter ya, X itu. Terus akun Facebook, kemudian akun WhatsApp yang unofficial gitu, LinkedIn, YouTube channel dan seterusnya. Ini kalau semuanya digabung, Bapak Ibu bisa dapat poin 5 kali ini semuanya. Nah, apakah harus semua, Bapak Ibu? Tidak. Mana yang punya aja. Di sini cuma ada 1, 2, 3, 4, nggak apa-apa. Nah, nanti masih ada tugas yang lainnya yang punya poin lebih besar lagi. Nah, bisa bagian story, bisa ajak teman. Nah, kalau yang ajak teman gabung ini yang sudah level 4 nanti dapat 5 poin. Merepost kontennya assembler, 5 postingan, 5 poin is gitu. Oke. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang dapat 10 poin nih. Dapat 10 poin. Bapak Ibu yang ikut hari ini minimal 10 poin dapat. Kenapa? Bapak Ibu nanti silahkan di screenshot aktivitas malam hari ini, kemudian dilaporkan. Nah, bagaimana cara melaporkannya? Nah, nanti saya jelaskan di belakang. Nah, ini cuma supaya dapat 10 poin ini dulu nih. Bapak Ibu bisa buat project. Nah, kalau misalnya yang pemula nih, saya belum bisa bikin proyek Bu Rini. Saya baru daftar hari ini, belum pernah mengikuti webinarnya assembler, belum pernah belajar bikin proyek, berarti ini jangan dipakai dulu gitu. Jadi Bapak Ibu silakan pilih yang bisa dulu. Oke, yang bisa ikut serta dalam acara online atau offline. Silakan, saat ini Bapak Ibu sedang ikutin nih. Boleh banget Bu Evani, webinarnya mau ditulis di blog, boleh banget. Nah, kegiatan hari ini silakan ditulis di blog, nanti dapat 20 poin. Bapak Ibu ya. Jadi 10 poinnya dari peserta ini nih Bapak Ibu bikin laporan 2 kali. Laporan yang pertama adalah hanya cukup screenshot kegiatan ini. Bapak Ibu join webinar, silahkan di screenshot, kirimkan dulu dapat 10 poin. Bapak Ibu punya blog atau mungkin saya nggak punya blog Bu ini, tapi di sekolah saya ada website. Nah, silahkan boleh Bapak Ibu ngikut di websitenya sekolah, tulis bahwa saya guru di sini, di SMA atau di SD ini, mengikuti kegiatan Assembler Edu ini, silakan ditulis di blog sekolah, kemudian kirimkan laporannya. Laporannya apa? Laporannya hanya berupa screenshot dan screenshot. Jadi bukti-bukti laporan itu cukup di screenshot saja. Kemudian yang ketiga adalah mengusulkan aset 3D edukasi. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalnya ingin Google Site boleh banget Bu Husna, boleh. Pakai Google Site boleh. Yang penting bisa diakses secara umum dan di situ judulnya ada unsurnya Assembler Edu. Bapak Ibu bisa tag Assembler Edu atau Assembler Word. Nah, di situ nanti semua laporan akan diterima. Itu ya. Nah, dan ini lagi ketentuannya untuk menulis di blog minimal 4 paragraf. Minimal 4 paragraf, 250 kata dan ada foto yang mendukung dari tulisan blog itu. Nah, itu pasti dapat poin. Tuh. Kemudian ikut dalam AETC saya baru ikut 1 kali Bapak Ibu, karena memang sangat saya sering kehilangan ide, jadi nggak dapat ide, jadi akhirnya saya jarang sekali mengikuti AETC ini. Jadi di ACE ini nggak harus diikuti semua Bapak Ibu, mana yang bisa aja, mana yang Bapak Ibu sekiranya mudah dilakukan silahkan dilakukan. Kalau kira-kira itu sulit, ngapain dipaksakan gitu ya. Masih ada celah, masih ada tugas lain yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dapatkan poin lebih besar lagi gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kemarin sudah sampai level 1 silakan dilaporkan. Saya sudah mencapai level 1 gitu ya. Dikirimkan, di-upload nanti sertifikat level 1-nya.
Kemudian Bapak Ibu bisa mereview 5 bintang untuk Assembler Edu. Jadi Bapak Ibu boleh nih install aplikasi yang Assembler Edu yang ada di Play Store. Kalau sudah install aplikasi, silahkan kasih review 5 bintang untuk aplikasi tersebut. Nah, ini ada 2 aplikasi, Assembler Edu dan Assembler Studio. Nah, itu masing-masing dapat 10 poin untuk masing-masing reviewnya. Kemudian, nah ini install Assembler Edu aplikasi di handphone dan Assembler Studio. Jadi ini hanya install aplikasi 2 aplikasi ini plus review ini udah dapat 40 poin gitu ya. Jadi mudah sekali gitu ya. Nanti saya tunjukkan contoh laporannya. Kemudian membuat kelas virtualnya, jadi tiap tidak Pak, untuk yang dapat poin hanya di level 1 saja. Kalau nanti dapat level 2 nggak dapat poin lagi untuk sertifikatnya ya. Jadi yang dapat 10 poin hanya di level 1 saja. Kemudian ikut di acara offline ini, online offline seperti ini, membuat proyek, menjadi mentor level up, membantu anggota S untuk naik level. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membantu nih teman-teman yang, jadi misalnya Bu Elsie ya, Bu Elsie sudah level berapa sekarang Bu Elsie? Level berapa Bu Elsie sekarang? Level 1. Ya, baru level 1. Meskipun Bu Elsie baru level 1, tapi Bu Elsie nih bantu temennya mau naik level, sama-sama bisa naik level 1. Boleh nih dilaporkan. Nah, nanti ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya adalah bukti pendampingannya Bu Elsie di temannya tadi, dan bahwa temannya tadi ikut sudah lolos level 1. Misalnya nih Bu Elsie pakai lewat webinar seperti saya ini ya. Itu ada webinar, di sini ada Bu Elsie. Kemudian ternyata Bu Elsie sudah capai level 1. Nanti saya melaporkan, saya membimbing Bu Elsie, buktinya ada webinar ini. Kemudian sertifikat dari Bu Elsie saya upload juga. Jadi saya jadikan 1, barulah nanti akan terlihat poinnya. Oh, saya telah membantu Bu Elsie untuk naik level 1, dapat 10 poin. Kemudian Bapak Ibu yang suka bikin tutorial, silahkan bikin tutorial Assembler Edu, cara membuat atau cara mendaftar ACE, cara mendaftar Assembler Edu, cara membuat proyek atau mengenalkan Assembler Edu lewat video, posting di YouTube, dilaporkan, bisa dapat 10 poin gitu. Kemudian partisipasi di user test. Nah, ini tesnya ini nanti akan dihubungi orang tim Assembler. Begitu. Selanjutnya untuk dapat 20 poin nih Bapak Ibu. Salah satunya adalah membuat lesson kit interaktif. Jadi Bapak Ibu membuat materi ajar, membuat sebuah bahan ajar yang lengkap, konten interaktif. Bisa pakai Canva, di dalamnya ada Assembler Edu-nya. Itu boleh. Jadi Bapak Ibu boleh juga membuat RPP atau lesson plan itu menggunakan Assembler Edu di dalamnya. Nah, itu nanti akan dinilai oleh tim Assembler. Jika RPP kita nanti memenuhi syarat, maka nilai 20 minimal dapat. Kalau misalnya kurang, mungkin akan diberi nilai 10 atau 15. Kalau melebihi ekspektasi bisa lebih tinggi lagi. Jadi tim Assembler nanti benar-benar dicek loh Bapak Ibu. Jadi apa yang kita buat itu benar-benar dicek. Ketika misalnya Bapak Ibu bikin proyek, dilaporkan ke Assembler, dapatnya 10 poin gitu ya. Ternyata kok proyek Bapak Ibu itu kompleks gitu ya. Poinnya tingkat kerumitannya tinggi, kemudian menarik. Tim Assembler bisa nih kasih poin 20, bisa kasih poin 15. Meskipun tadi lapor proyek itu cuma dapat 10. 10 itu minimal jika memenuhi syarat standar. Jika melebihi ekspektasi, nanti akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, untuk jadi 20 poin, Bapak Ibu juga bisa membagikan momen pembelajaran nyata. Jadi Bapak Ibu seperti membuat video ketika pembelajaran di kelas menggunakan Assembler Edu. Dokumentasikan dengan runtut, misalnya pas anak-anak diskusi, kemudian atau Bapak Ibu ada event di sekolah yang menggunakan Assembler Edu, misalnya bikin pameran gitu ya, itu boleh dilaporkan. Nah,
Ini cara mengumpulkannya adalah ambil foto video singkat dari aktivitas tersebut. Kemudian Bapak Ibu bisa nih menyertakan judul kegiatannya apa, kemudian ada refleksi singkat dari siswanya. Kalau nggak salah tadi saya lihat Pak Fajar juga sudah mulai ini nih bikin video untuk membuat video seperti ini. Boleh itu nanti dikirimkan, kalau sudah memenuhi syarat akan mendapatkan poin 20. Kemudian yang lain lagi adalah menulis blog. Nah, menulis blog di sini Bapak Ibu bisa nih, keseruan kita pada malam hari ini, pengalaman Bapak Ibu pada malam hari ini boleh ditulis di blog. Nah, nanti akan dapat 20 poin. Nanti cara melaporkannya seperti apa nanti akan saya tunjukkan di masing-masing ya. Nanti akan saya tunjukkan laporan-laporan saya. Ini nanti mau tak buka semuanya ya. Laporan saya mulai dari yang 5 poin, 10 poin. Oke, kalau nggak keburu, insya Allah nanti ada batch 3 Bapak Ibu ya. Kalau nggak ACT batch 3 nanti pasti akan ada lagi gitu ya. Yang penting ini kita di ACE dulu, kita amankan dulu nih kursi kita di ACE gitu ya. Nah, baik. Nah, untuk dapat 30 poin. Untuk dapat 30 poin nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat webinar atau membuat apa namanya pelatihan itu kan kadang-kadang ada tugas nih ya supaya dapat sertifikat 30 JP gitu. Nah, tugas-tugas dari Bapak Ibu pada peserta itu bisa Bapak Ibu laporkan, bisa Bapak Ibu buatkan petunjuk. Ini petunjuk tugasnya apa, kemudian harus dikirim kemana seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan 30 poin. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa menjadi co-speaker dalam workshop atau presentasi seminar. Nah, misalnya nih saya ada webinar, kemudian Bapak Ibu ada yang menjadi co-speakernya atau Bapak Ibu ada yang menjadi pembicara kedua gitu, nanti dapat 30 poin. Selanjutnya nih, kalau jadi moderator, Bu Elsi nanti dapat berapa? Nah, kalau jadi moderator seperti Bu Elsi ini, nanti dapatnya 15 poin Bu Elsi. Nanti bisa dilaporkan dapat 15 poin. Jadi, tapi saya juga pernah nih jadi moderator tapi dikasih 30 poin dari assembler. Nah, itu ketika saya menjadi moderator untuk acaranya assembler sendiri. Jadi kalau ini kan Bu Elsi jadi moderator di acara non resmi ya. Jadi ini kan saya yang bikin acara. Nah, ini nanti Bu Elsi dapatnya cuma 15. Tapi kalau pas assembler bikin acara seperti kemarin ada webinar, roadshow webinar assembler edu di tahun 2025 kemarin. Nah, itu kan resmi dari assembler yang bikin. Itu Ibu jadi moderator, saya jadi moderator. Itu saya dapat 30 poin. Kalau dari narasumber 60 poin. Nah, selanjutnya nih dapat 50 poin. Jadi pemenang Edu Teacher Challenge. Nah, ini kayaknya agak berat karena cara menjadi ikut moderanya. Boleh nanti Bu Dewi kapan-kapan kalau saya buka warung atau ada teman buka warung, boleh nih langsung daftar kayak Bu Elsi kemarin. Saya mau jadi moderator Bu. Oke, karena langsung gercep menawarkan diri langsung saya gandeng. Jadi Bu Kartika besok bolehlah misalnya ada temen yang ngajakin mau buka warung, langsung gercepin aja, dipepet. Saya mau jadi moderatornya boleh nggak gitu ya Bu Dewi ya. Ini jadi boleh, silahkan langsung colek aja teman-teman yang lain gitu ya. Nah, ini agak berat karena biasanya ini persaingannya cukup ketat. Ini ada beberapa teman yang sudah langganan juara seperti Pak TGP, Pak Trigus Putra, kemudian Pak Baidowi, Pak Tanto itu iya, nanti saya share ya contoh laporannya, Bu. Jadi Pak Trikusuma, Pak Tanto itu bertiga itu sudah langganan pemenang. Biasanya 5 pemenang per bulannya. Ada 5 terbaik, itu nanti dapat hadiah. Hadiahnya bisa kemarin dapat merchandise, kalau nggak salah dapat kaos, kadang-kadang dapat single plan 3 bulan kayak gitu. Jadi beda-beda hadiahnya. Nah, selanjutnya ini ETC ya. Kemudian nih bikin proyek. Nah, kalau bikin proyek saja nanti dapat 10 poin.
submit tugas ini juga dapat 10 poin. Tapi kalau menang dapat 50. Nah, tas lain adalah menjadi Ace of the Month. Nah, ini saya udah 2 kali nih Bapak Ibu jadi Ace of the Month bulan September dan Oktober berturut-turut. Nah, ini saya dapat 50 poin dari sini. Nah, di sini Bapak Ibu bagaimana supaya bisa jadi Ace of the Month nih? Pengalaman saya bisa jadi Ace of the Month adalah ketika saya di bulan itu tuh ternyata saya cukup aktif di assembler. Jadi keaktifan kita di grup itu diamati oleh tim assembler waktu itu yang menjadi timnya masih Mbak Vinka. Jadi beliau itu mengamati keaktifan kita di grup, kita sering sharing, kita sering membantu teman menjawab pertanyaan. Begitu ternyata kita itu diamati Bapak Ibu. Jadi ini nih layak nih jadi kandidat Ace of the Month. Nah, terus ada nih lima orang yang menjadi kandidat Ace of the Month. Oh, membuat proyek. Oh iya, kalau membuat proyek nanti mungkin next time ya Bu Dewi ya. Nah, hari ini kita ke poin-poin yang non proyek dulu ya. Jadi nanti kalau ingin membuat proyek nanti mungkin bisa teman-teman yang lain kalau mau buka warung boleh nih ajarin bikin proyek dari awal. Mungkin Bu Elsie atau Bu Evani mau buka warung boleh nih teman-teman seperti Bu Kartika bisa diajarin dari awal. Oke Bu Yesi boleh kalau mau buka warung lagi ajarin dari awal untuk teman-teman yang masih pemula gitu ya. Nah kemudian selain ini ya Bapak Ibu dapat 50 poin itu jadi Ace of the Month, menang dalam kompetisi, kemudian jadi narasumber. Jadi narasumber itu nanti kalau narasumber tunggal itu 60 poin. Narasumber tunggal artinya seperti ini. Kalau seperti saya ini nanti dapatnya 60 poin. Kalau narasumber berbarengan, nah saran saya kalau misalnya mau berbarengan bentuk acaranya dibikin 2 atau 3 hari. Misalnya narasumbernya ada 2 gitu ya. Anda 2 itu dibikin 2 hari satu-satu. Nah itu nanti masing-masing dapat 60 poin. Kalau berbarengan di satu acara sepertinya nanti akan dapat poinnya 30. Jadi nanti akan dibagi 2 gitu. Nah selanjutnya nih yang dapat 100 poin. Ini poinnya besar tetapi juga agak-agak susah gitu ya. Nah yang pertama kalau untuk mendapatkan 100 poin. Nah, sebentar. Bapak Ibu bisa membuat video micro teaching selama 2 sampai 3 menit. Nah, itu ya. Kemudian upload kirimkan. Nah, ini Bapak Ibu bisa upload ke media sosial, kemudian mendapatkan 50 poin di media sosial dan 50 poin untuk link Google Drive. Jadi nanti Bapak Ibu akan dapat 100 poin dari sini. Upload as dashboard. Nah, di sini ada perkenalan nama, apa itu Assembler Edu, kenapa. Nah, ini Bapak Ibu bikin kayak video introduction gitu ya. Bapak Ibu mengenalkan Assembler melalui video gitu. Di sini bisa dapat 100 poin. Kemudian Bapak Ibu, nah ini kayaknya juga agak susah karena di sini Bapak Ibu harus menjadi pemimpin dari sebuah pertumbuhan komunitas. Tapi Bapak Ibu yang biasa mempunyai komunitas bisa nih ini dikembangkan komunitasnya di komunitas Assembler Edu seperti itu ya. Jadi bisa membuat grup WhatsApp, kemudian bisa membuat grup ini Facebook gitu ya. Kemarin saya bikin grup WhatsApp dengan jumlah peserta 150 orang, itu saya dapat 100 poin gitu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya buka pelatihan silakan bikin grup. Kemudian jumlah peserta itu nanti diakumulasi. Kalau sudah sampai 50 orang itu nanti dilaporkan dapat 50, tapi kalau lebih dari 100 itu nanti dapat 100 poin. Itu. Jadi di komunitas itu nanti Bapak Ibu juga bisa dilaporkan nih ke aktivitas Bapak Ibu di komunitas tersebut. Nah, itu nanti per ACE itu bisa melaporkan grup WhatsApp itu maksimal 2 grup. Saya sudah pernah melaporkan 1 grup dapat 100 poin. Nah, saya grup yang kedua belum
belum saya laporkan lagi seperti itu. Nah, lanjut lagi, membuat ekstrakurikuler. Pelatihannya seputar S Bu Dewi. Latihannya tetap seputar S ya, seputar assembler gitu. Jadi Bapak Ibu misalnya mengajarin bikin LKPD, membuat proyek, membuat flashcard gitu. Nah, itu pelatihannya semacam itu. Kemudian Bapak Ibu nih sudah punya siswa gitu ya. Tadi ada yang bertanya kalau bikin webinar untuk siswa gimana ya? Mendingan jangan webinar untuk siswa, mending bikin ekstrakurikuler assembler edu di sekolah atau membuat klub assembler edu untuk siswa di sekolah. Itu kita laporkan dapat 100 poin. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan diminta untuk membuat laporannya itu ada SK sebagai pembimbing ekstra, program kerja selama kalau nggak salah 1 semester sampai 1 tahun, kemudian daftar hadir, dokumentasi. Seperti itu dan jadwal ya, kayak gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melaporkan ekstrakurikuler tersebut di Assembler Edu. Kalau memenuhi syarat, langsung 100 poin dapat. Nah, kemudian terpilih menjadi Ace of the Year. Kayaknya 2025 kemarin nggak ada pemilihan Ace of the Year. Terakhir yang menjadi Ace of the Year itu Pak Baidowi tahun 2024. 2025 kemarin nggak ada pemilihan memang karena memang tim assembly sedang ada proses perubahan tim gitu ya. Jadi tidak diadakan. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mendaftarkan sekolah ke paket sekolah Assembler Edu. Jadi Bapak Ibu ada paket untuk sekolah itu per tahun gitu ya. Kalau nggak salah nanti dihitungnya per apa ya namanya, school plan itu kayaknya per akun berapa. Saya pernah gabung di sekolahnya Pak Novia itu sekitar untuk 1 tahun itu 250.000 tuh ya kalau nggak salah. Itu nanti ada harga khusus dari assembler. Kalau nanti sekolah Bapak Ibu nih ada yang mau akun premium selama 1 tahun bareng-bareng satu sekolah berlima atau bersepuluh gitu nanti akan dapat harga khusus gitu. Nah, ini bisa dilaporkan di sekolah Bapak Ibu siapa saja yang mengambil school plan ini nanti dilaporkan Bapak Ibu dapat 100 poin. Poin minimal 10 akun premium. Nah 10 akun untuk 1 tahun. Itu. Nah, Bapak Ibu silakan presensi dulu sebelum nanti saya bagikan contoh-contoh laporan saya gitu ya. Ini silakan di screenshot dulu. Saya kok lupa tadi nggak disimpan ininya ya. Apa namanya? Linknya, sebentar saya carikan linknya dulu. Saya tadi kok langsung tak ini. Ya sebentar Bu Dewi, saya kopikan lagi. Tadi saya cuma ngambil ininya doang. Nah, ini saya ambilkan linknya dulu. Link presensi. Nah, monggo untuk link presensinya bisa sambil di ini ya. Boleh di-share di grup Bu Elsie, bisa minta bantuannya untuk link presensi di-share di grup supaya teman-teman yang ini mau ikut yang tertinggal bisa ikut presensi. Itu Bapak Ibu untuk materi-materinya. Nah, saya ini kan sampai jumpanya nanti ya. Kita masih belum ditutup. Saya stop share dulu. Akan saya tunjukkan contoh-contoh laporan saya, kemudian bagaimana nanti cara melaporkan gitu ya Bapak Ibu ya. Saya bagikan enter. Oke, saya bagikan dulu di sini. Nah, Bapak Ibu bisa nih, ini saya turunkan. Nah, oke. Nah, di sini Bapak Ibu saya tunjukkan contoh-contoh laporan saya. Jadi, silakan Bapak Ibu yang masih baru di ACE itu laporannya itu dijadikan satu ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nyarinya gampang.
Ya, di sini saya jadikan satu folder di tas ACE gitu ya. Saya jadikan satu folder. Nah, ini saya folderkan lagi folder laporan saya yang 5 poin, 10 poin, 20 poin, 30 poin, 50 poin, dan 100 plus poin gitu. Ya, sudah pernah saya ambil, dan ini anggota app levelnya. Nah, saya buka dulu yang 5 poin ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya adalah follow IG Assembler Word. Nah, ini saya buka. Ini isinya cuma screenshot aja. Nah, isinya cuma screenshot ini. Sorry. Nah, isinya cuma screenshot saja, bukti bahwa saya sudah mengikuti ini. Sudah mengikuti Instagramnya Assembler Word. Ini dapat 5 poin. Nah, ini saya 5 poinnya, ini saya beri angka. Ini supaya apa? Supaya saya bisa tahu nih kira-kira nanti saya dapat berapa poin gitu ya. Ini saya ada 13. Nah, ini ada kok nomornya lompat. Berarti nomor 14-nya tidak di 5 poin, tapi di poin yang lain. Jadi saya punya kebiasaan untuk setiap kali saya melaporkan itu saya beri ini, saya memberi nomor di tas saya. Jadi saya ini saya mengerjakan tugas keberapa gitu ya. Jadi di situ nanti akan terlihat ketika nanti kita terlewat gitu ya. Kemarin saya cerita, saya ada sekitar 35 laporan yang belum saya laporkan di ACE. Nah, itu kalau tidak saya kasih angka, terakhir saya laporan apa, itu nanti saya nyarinya susah Bapak Ibu. Jadi saya sengaja memang dari awal saya kasih nomor ini untuk, ini bocoran ya, ini trik saya. Mungkin tidak semua ACE menggunakan teknik yang sama. Oke, ada yang buat blog. Oke, nanti nggih satu-satu. Ya, ini yang follow-follow ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup yang follow-follow cukup di screenshot. Misalnya ini, nah, bergabung di grup WhatsApp. Nah, ini sudah gabung ya. Nah, kayak gini buktinya saya sudah gabung nih, ini gitu. Jadi langsung di screenshot saja. Nah, tadi yang tas 10 poin. Menginstal aplikasi Assembler Edu di Android dapat 10 poin. Nah, ini ditunjukkan saja screenshot halaman kita di ini di Assembler. Nah, ini saya sudah pakai ini. Sudah pakai aplikasinya gitu ya. Kemudian ada lagi tasnya, selain itu memberikan ulasan bintang 5 untuk aplikasi Assembler Edu di Play Store. Kita buka. Nah, ini kan di Play Store ya. Ini kemudian kita cek. Nah, ini saya kasih bintang 5. Assembler Edu memberikan mana? Kasih aja ulasan Bapak Ibu di screenshot. Itu dapat 10 poin. Kayak gitu. Itu yang 10 poin. Oke, gampang ya. Nah, terus mengikuti kegiatan. Nah, ini saya mengikuti kegiatan POTS. Nah, waktu itu yang tadi saya ceritakan, jadi dapat mengikuti kegiatan webinar seperti ini. Nah, ini yang dilaporkan adalah satu, halaman pertama itu saya kasih. Nah, langsung di screenshot aja. Ini narasumbernya Pak Novia gitu ya. Narasumbernya Pak Novia, saya ngikut di screenshot aja. Ini pas lagi acara. Ini hanya 2. Berapa sih? 6 halaman. 6 halaman. Nah, ini itu ya. 6 halaman di sini. Ya minimal 3 screenshot gitu. Kemudian ini dapat 10 poin. Kemudian mengikuti membuat video tutorial. Video tutorial membuat akun Assembler Edu. Nah, di sini ini dikasih channelnya apa, kemudian link YouTube-nya apa, kemudian ini screenshot-nya. Oh, ini loh screenshot yang ada di YouTube gitu ya. Nah, ini dikirimkan di sini tutorialnya gitu. Nah, misalnya membuat tutorial sync in di Assembler. Nah, kayak gini. Ini untuk tutorial YouTube. Ini yang 10 poin. Kemudian yang 20 poin yang blog ya, membuat postingan blog kegiatan pendampingan. Nah, misalnya nih saya
hari ini nih ikut pendampingan gitu ya, bikin aja postingan blognya seperti ini. Nah, di screenshot blognya. Mau lihat blog saya seperti apa gitu, sebentar saya bukakan blog saya ya Bapak Ibu ya. Saya bukakan blog saya sebentar. Akun saya banyak. Nah, ini blog saya seperti ini, Bu. Nah, ini blog saya, kemudian nah ini saya buat label Assembler Edu. Nah, ini yang baru saya bikin itu, saya sinau wayang itu 1 hari 1 wayang. Jadi ini tiap hari saya bikin postingan ini. Sebentar saya carikan tagnya. Nah, kita tag Assembler Edu. Ada 11 postingan saya di blog tentang Assembler Edu ya. Nah, ini terakhir yang saya bikin. Nah, ini bikin apa namanya? Bikin postingan seperti ini. Minimal 4 paragraf gitu ya. Ada fotonya, kemudian ada ininya, ada narasinya kurang lebih minimal 4 paragraf kayak gitu. Nah, ini saya membagikan pengalaman menjadi Ace of the Month. Ace of the Month 2 kali berturut-turut. Nah, kayak gini. Ini yang di screenshot apa? Yang di screenshot halaman awal ini. Ini ya, bagian depan ini di screenshot. Kemudian di screenshot lagi pas postingan ini. 2, nah, terus 1 lagi yang paling bawah. Kayak gini. Nah, gitu. Jadi ada screenshotnya, kemudian bikin ini, ada tagarnya nih. Seperti itu. Nanti dapat 20 poin. Itu laporannya seperti apa? Laporannya seperti ini tadi. Nah, laporannya seperti ini. Ada judul postingannya apa, isi artikelnya apa, kemudian platformnya pakai apa. Saya pakai Blogspot ya. Alamat blognya ini, alamat artikelnya ini, dipostingnya kapan. Kalau ini opsional ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya memang terbiasa saya buat detail seperti ini. Kenapa saya detailkan? Supaya nanti tim assembler itu mudah untuk menilai postingan kita, menilai uploadan kita itu mudah. Karena kita sudah memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya di sini. Nah, ini. Kemudian ini yang postingan blog gitu ya. Dapat 20 poin. Oke, sebentar, ada pertanyaan kah? Oh, enggak ada. Cek ya. Sekarang yang 30 poin. Membuat daftar tugas untuk peserta pelatihan. Nah, saya pernah membuat pelatihan tanggal 11 dan 12 Agustus gitu ya. Nah, itu link grup pelatihannya ini jumlah pesertanya ada 138. Nah, di sini dokumentasi kegiatannya nih. Nah, ketentuan tugasnya nih, peserta bikin 1 proyek, peserta gabung di kelas assembler, link proyek dikirimkan melalui Assembler Edu. Nah, ini contohnya. Sertifikat pesertanya seperti ini, kayak gitu. Nah, ini untuk yang 30 poin. Kemudian ada lagi yang 50 poin. Nah, menjadi narasumber itu sekitar 60 sih. Kalau jadi narasumber apa namanya? Yang di screenshot apa? Sama. Kalau ya di narasumber yaitu ketika pas kita lagi share screen. Nah, lagi share screen kayak gini di screenshot. Nah, itu nanti itu yang kita laporkan untuk sebagai narasumber, nanti dapat 60 poin. Gitu. Nah, ini waktu saya menjadi moderator ini dapat 50 poin itu karena saya menjadi moderatornya dari tim assembler. Jadi ini memang kegiatannya yang bikin assembler waktu itu narasumbernya Pak Trigo Sema Putra. Nah, saya jadi moderator di sore-sore ya, Bu? Bukan sore-sore, Bu. Ini webinar lanjutan dari roadshow.
Kalau sore-sore kan hanya ini Bu, hanya apa namanya, live YouTube gitu ya, live IG gitu ya. Kalau ini webinar pakai Zoom meeting. Ini beda. Nah, itu. Kemudian menjadi penyelenggara kegiatan pendampingan. Nah, waktu itu saya menjadi penyelenggara yang narasumbernya Pak Fitrianto. Itu. Jadi bisa nih Bapak Ibu jadi penyelenggaranya gitu. Misalnya kombelnya Bapak Ibu jadi penyelenggara itu bisa dilaporkan juga kayak gitu. Jadi penyelenggara terus ngundang narasumber dari ACE gitu, boleh. Nah, ini yang 100 plus poin buat grup WhatsApp pendampingan ini saya dapat 100 poin. Nah, ini jumlah anggotanya dilihat kan nih di sini jumlah grup anggota grupnya. Nah, grupnya yang mana? Yang ini. Nah, ini di screenshot. Kemudian dilaporkan. Kayak gitu, itu dapat 100 plus poin. Nah, itu laporan-laporannya Bapak Ibu gitu ya. Terus ini anggota up level. Nih, yang ada di sini ada Pak Fajar ya. Nih, Pak Fajar, saya pernah mendampingi Pak Fajar. Nah, ini saya cuma ini aja mengirimkan emailnya Pak Fajar sama sertifikatnya Pak Fajar. Ini saya dapat 10 poin. Tanggal up levelnya tanggal 2 Oktober 2025. Nah, ini kan membuktikan saya ini Pak Fajar ini ikut di kelas saya, di kelas pendampingan saya di bulan September. Jadi Pak Fajar langsung dapat level 1-nya di bulan Oktober. Itu saya laporkan. Kayak gitu nanti dapat 10 poin. Kayaknya di sini ada Bu Miokti juga. Nah, ini Bu Miokti juga ikut pendampingan saya kan ada di ada di dashboard saya juga saya laporkan. Bu Miokti juga ada di sini kan. Nah, ini udah saya laporkan Bu Yesi. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah punya bawahan, istilahnya punya bukan bawahan ya punya referral, punya teman-teman yang sudah dibantu untuk naik level 1, silahkan dilaporkan. Itu nanti masing-masing dapat 10 poin. Oke, gitu. Sekarang nih saatnya kita ke bagaimana cara melaporkan gitu ya. Atau mungkin ada pertanyaan dulu nih. Saya cek. Oh, untuk jadi guru ekstrakurikuler S di sekolah. Yang jelas Bu Dewi kalau mau jadi guru ekstrakurikuler kan Bu Dewi nanti yang mengajarin anak-anak untuk membuat proyek di Assembler Edu ya. Itu Bu Dewi nanti minta surat keputusan dari kepala sekolah sebagai pembimbing ekstra. Itu aja dulu. Nah, kalau syarat dari sekolah mungkin nanti macam-macam ya. Nah, nanti kalau Bu Dewi sudah, biasanya kan kalau jadi pembimbing ekstra harus punya sertifikat yang mendukung nih. Nah, nanti Bu Dewi kalau sudah punya sertifikat minimal level 1, bisa nanti usul ke sekolah untuk menjadi pembimbing ekstra. Nanti minta dibuatkan surat tugas gitu ya. Itu bisa minta dibuatkan surat tugas, nanti Bu Dewi ini yang buat kelas di Assembler. Oke, buat kelas di Assembler itu saya tunjukkan sebentar. Baik, untuk membuat kelas di Assembler. Nah, saya buka dulu. Iya, betul, mencapai level 1. Ya, kalau sudah sampai level 1, nanti bisa dilaporkan. Ini ya, saya bukakan Assembler-nya. Bikin kelas di Assembler dulu. Bikin kelas. Nah, Bapak Ibu di sini Masya Allah. Level 1 butuh 100 poin, Bu. Level 1 butuh 100 poin. Nah, nanti untuk sampai 100 poin tadi saya menjelaskan tadi bisa pakai bisa pakai ininya, bisa Bapak Ibu bisa pakai
Yang 5 poin itu tadi, yang 10 poin dikumpulkan jadi 100. Kalau sudah level 1 nanti dilaporkan. Nah, fitur kelasnya di sini, Bu. Jadi kalau Ibu buka assembler, nah di sini ada fitur kelas. Nah, ini membuat kelas. Membuat kelas di sini. Bapak Ibu bisa membuat kelas di sini. Ada tambah ya. Nanti Bapak Ibu bikin kelas, nama kelas apa gitu. Kalau sudah dibuat, nanti di-share kelasnya. Misalnya kelas assembler edu pemula misalnya. Ke kelas 10 gitu, ke kelas 7. Iya, nanti akan terekod, Bu. Nah, deskripsinya nanti kelas untuk mempelajari assembler gitu ya, misalnya. Nah, pilih latarnya, kita buat. Nah, nanti kalau sudah, nah ini kode kelasnya bisa dikasih ke anak-anak atau Bapak Ibu di sini. Bagikan kode invitasi. Nah, bisa salin kode kelas atau bagikan tautan. Salin tautan. Dah, ini di-share di siswa, Bapak Ibu. Oke, boleh. Kalau format laporannya sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada ketentuan, tapi boleh nanti saya kirimkan contoh-contoh laporan saya. Gitu. Nah, nanti disalin tautannya ini dikirim. Itu ya Bu untuk bikin kelas. Nanti kalau sudah nanti siswanya akan masuk di sini. Kayak gitu. Ya, sama-sama Ibu. Nah, selanjutnya nih mau laporan. Saya mau lapor. Mau lapor di mana nih mau lapornya gitu ya. Nah, Bapak Ibu tadi yang sudah mendaftar ACE, nanti kan buka ACE akan muncul di sini nih. Akan muncul dashboard seperti ini, gitu ya. Akan muncul dashboard. Mungkin kalau Bapak Ibu yang baru gabung di sini level 0 poin gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Nah, di sebelah kanan ini ada top 3 bulan ini. Ini fluktuatif, 1 bulan bisa berubah-ubah karena ini tergantung pada saat tim assembler itu menyetujui laporan. Nah, itu siapa yang laporan yang terbanyak, top 3-nya akan muncul di sini. Nah, kalau di sini adalah all time highest point. Jadi semua yang poinnya 3 poin tertinggi di sepanjang waktu. Nah, ini memang nomor 1 Pak Trigusema ya. Kemudian nah ini is of the month. Nanti Ibu nanti di ini sendiri di profil ya. Kalau fotonya di profil nanti. Bentar. XL biasanya materinya tentang assembler. Materinya tentang assembler, membuat proyek 3D di assembler gitu. Nah, kalau Bu Dewi belum mengetahui materi-materi di assembler, nanti ikuti webinar selanjutnya yang diadakan oleh teman-teman ya. Mungkin nanti Bu Yesi tadi sudah menawarkan diri mau bikin webinar lagi, silahkan nanti diikuti Bu Dewi ya. Gitu. Nah, untuk ganti profilnya di sini Bu. Nah, di bagian atas ini ada profil. Nah, view profil. Nah, di sini silahkan nanti fotonya diganti. Gitu ya. Pilih edit profil. Ganti fotonya. Nah, tadi Bu Evani ya yang tanya referralnya di mana? Di sini Bu. Referralnya di profil. Jadi klik paling atas. Kalau sudah level 4, nanti di sini view profil. Nah, nanti akan muncul di bawah sini, paling bawah. Ini kode referralnya. Tadi kan sama kan? Saya tadi mengirimkan kode referral QYGV19PKLO. Nah, itu untuk profilnya. Itu sami-sami Bu Evani. Nah, kemudian untuk laporannya di sini Bapak Ibu di My Progress. Ya. Nah, ini saya ada 247 progress report gitu ya. Terakhir nih yang saya laporkan, saya nomor 118 membuat postingan blog
aktivitas menjadi ace of the month gitu ya. Jadi memang saya sudah lama tidak melaporkan, baru saya laporkan kemarin sudah di approve. Nah, ini cara laporannya adalah di sini Bapak Ibu di My Progress. Kemudian Bapak Ibu pilih Submit a Progress. Nah, tadi apa nih? Follow akun X atau follow YouTube, subscribe YouTube channel Assembler. Nah, gitu ya. Terus habis itu Bapak Ibu kasih nih apa namanya keterangannya, follow akun YouTube channel Assembler itu ya, ditulis di sini. Nah, kalau sudah pilih filenya. Nah, tadi saya filenya follow YouTube ya. Nah, cari saya cari dulu 5 poin follow YouTube. Mana follow YouTube? Nah, subscribe YouTube channel. Nah, nanti langsung disubmit. Saya nggak submit karena ini sudah pernah saya laporkan ya, nanti di reject kalau saya laporkan lagi. Nah, kayak gitu nanti tinggal submit. Udah gitu aja. Nanti ditunggu. Bisa cepat, bisa lama nanti untuk ininya. Untuk apa? Di approve-nya. Nah, kalau misalnya di approve nanti akan tulisannya approve ini. Nah, ini ada yang di reject ini. Kenapa kok di reject ya? Saya lihat coba. Kenapa? Oh, karena saya nulisnya membuat LKPD alat musik, tapi saya enggak upload LKPD-nya. Oke, ada pertanyaan ini Bu siapa? Bu Hernawati, kode referralnya buat apa? Nah, nanti kalau Bu Hernawati sudah level 4 punya referral, nanti sudah muncul. Nah, nanti Bu Hernawati bisa ini Bu, ajak teman yang mau daftar ACE, itu kan nanti ada kode referral nih sebelum daftar. Nah, itu bagikan kode referralnya Ibu, kayak saya tadi nih. Oh iya, nanti saya share ya Bu. Cara ajaknya gimana? Ya, ajak aja Bapak Ibu. Oh, kalau yang daftar ACE buka sepanjang masa, tidak ada batasan ya, kapan saja boleh. Bapak Ibu boleh ajak teman satu kantor, yuk daftar ACE pakai kode referral saya gitu Bu Hernawati. Itu nanti satu orang yang daftar ACE pakai kode referralnya Bu Hernawati, nanti Bu Hernawati secara langsung dapat 5 poin tanpa laporan. Contohnya ini. Terakhir ya. Terakhir ini. Ini saya dapat dari Ibu Swasti. Ibu Swasti ini mendaftar. Ibu Swasti Mariana mendaftar di tanggal 5 Februari. Langsung di-approve saya dapat 5 poin Bapak Ibu. Gitu. Ya, kalau yang ACE kapan saja Bu, nggak ada batasan. Ya, kemudian ini ada lagi saya dapat, oh ini yang di reject tadi, sorry. Nah, saya dapat, referral kode dari Fiat Ramdhani. Nah, ini langsung gabung tanggal 19 Januari. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi, yang sudah level 4 punya kode referral, silahkan nanti diajak untuk gabung di ACE pakai kode referral Bapak Ibu semuanya. Ya, sama-sama Bu Hernawati. Oke, Bapak Ibu, saya rasa itu trik-triknya ya untuk bisa naik dapat poin lebih banyak gitu ya. Kuncinya adalah Bapak Ibu setiap kali ada aktivitas yang berhubungan dengan Assembler Edu, silahkan diposting, silahkan dilaporkan. Itu aja. Lakukan, lapor, dan dapat poin sebanyak-banyaknya. Seperti itu mungkin nanti meskipun ini tadi sudah sambil tanya jawab ya Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu masih bisa nanti ada sesi tanya jawab lagi, mungkin akan dibuka oleh Bu Elsi. Terima kasih, waktunya saya kembalikan Bu Elsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali, keren sekali. Kita kasih aplaus yang sangat meriah untuk Bu Rini ya, Bapak Ibu. Saya juga sebenarnya pertama sekali bingung seperti Bu Rini itu pertama saya gabung 2025 kemarin akhir itu memang nggak tahu mau ngapain. Coba-coba gitu. Udah buka tas Bu Rini, udah buka itu tapi nggak tahu mau diapakan lah tas ini gitu kan. Terus akhirnya pas lihat materi Bu Rini saya terinspirasi juga itu bikin folder kayak gitu gitu. Jadi saya kelompokkan yang lima, terus lima yang di ada yang sekali, ada yang berulang gitu kan. Saya kelompokkan juga masing-masing 10, 20 seperti itu Bu Rini. Jadi memang sangat menginspirasi materinya Bu Rini. Mudah-mudahan masih terkejar Bapak Ibu untuk mendaftar ACT level 1 batch 2 yang berakhir nanti tanggal 20 Februari 2026 ini. Jadi masih ada kurang lebih waktu seminggu lagi ya Bapak Ibu dan biasanya di approve-nya sama pihak assembler itu cukup cepat ya Bu Rini ya. Udah beberapa hari ini memang kejar-kejaran mas-mas dan mbak-mbak di assembler untuk memberikan poin bagi kita semua dan ada yang cuman beberapa hari sudah bisa langsung sampai level 4 udah daftar juga ACT level 1 batch 2 ini. Nah, sekarang untuk Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan ini yang mau diajukan langsung sama Bu Rini, boleh ya Bapak Ibu dibuka saja mikrofonnya atau angkat tangan. Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada Bu Rini. Tapi di kolom chat itu sudah cukup banyak dari tadi yang bertanya. Eh, dan mudah-mudahan sudah terjawab juga sebagian. Nah, mengulas apa yang disampaikan Bu Rini, ini tidak ada target juga gitu. Jadi kalau mau menargetkan diri itu diri kita sendiri yang mau bertarget gitu. Apakah mau eh, level berapa, kemudian mau ikut apa, itu tuh kita yang buat sendiri. Dan tipsnya sejauh ini memang jangan ditumpuk. Ya Bu Rini ya, jangan ditumpuk apa yang sudah kita lakukan, memang lakukan apa yang kamu rencanakan, kemudian laporkan apa yang kamu lakukan. Nah, seperti itu mungkin kira-kira Bapak Ibu. Karena kalau ditumpuk-tumpuk, bingung sendiri. Saya juga sudah ada beberapa yang numpuk belum sempat saya laporkan. Nah, saya sudah mulai bingung itu mana yang sudah dilaporkan, mana yang belum. Oke, silakan Bapak Ibu. Masih kita buka pertanyaan sampai jam 9 ya, Bu Rini? Ya, silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan lagi, boleh silakan raise hand, boleh dibuka mic-nya Bapak Ibu supaya kita bisa interaksi langsung gitu ya. Dan mudah-mudahan yang tanya-tanya di chat sudah terjawab semua. Kalau belum boleh diulang lagi pertanyaannya, mungkin terlewat ya. Ibu, mohon maaf. Sambil ya Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Ya, saya pemula banget ya Bu ya, jadi belum tahu banget dan belum melihat akunnya, belum daftar juga, jadi belum saya pelajari. Jadi saya aja banyak nanya. Saya kira di sini tuh kelas semacam ada semacam pembelajaran edukasinya gitu loh Bu, cara membuat LKPD kayak gitu Bu. Ternyata hanya posting-posting hanya posting-posting aja gitu Bu ya, atau ada tangan-tangan lagi Bu gitu? Oke, baik. Sebenarnya ada Bu, Ibu nanti akan ada sesi yang lain untuk mau belajar membuat proyek di Assembler Edu. Memang untuk webinar saya hari ini, materi saya hanya untuk materi bagaimana untuk dapat poin di ACE, karena ini untuk ngejar yang mau mendaftar ACT batch 2 Bu Dewi. Nah, kalau Bu Dewi nanti ingin belajar membuat media interaktif berbasis 3D augmented reality menggunakan Assembler Edu, nanti di lain kesempatan mungkin dalam waktu dekat ada teman-teman di ACE yang akan buka warung untuk membuat LKPD, membuat flashcard atau mungkin membuat proyek-proyek di Assembler Edu. Nanti Bu Dewi bisa mengikuti itu, gitu ya. Jadi memang untuk yang hari ini, oh boleh, mau ikut buka warung boleh Bu Siti. Nah ini Bu Siti nih siap nih mau berbagi Bu Dewi nanti kalau bisa Bu Siti di grup ya Bu ya? Boleh nanti. Bisa. Nanti segala informasi akan saya share. Informasi seputar Assembler Edu akan selalu saya share di grup-grup saya supaya apa teman-teman itu tadi bisa nambah wawasan, bisa nambah ilmu lagi dan bisa belajar bersama kembali gitu. Jadi silakan nanti ya Bu Dewi.
untuk ikut di Oh, sesi yang lain oh gitu, iya. Baik, untuk Bu. belajar. Untuk ininya Bu, apa, pelatihan resmi dari pihak, Assambliernya gitu ada nggak ya, Bu? Kalau pelatihan resmi nanti itu, apa namanya, yang ACT itu pelatihan resmi dari Assembler Edu, dan kemarin ada bootcamp itu juga pelatihan resmi dari Assembler Edu. Nah, yang lain, nah kita para ACE yang sudah apa senior itu memang kadang-kadang diajak untuk mengadakan pelatihan. Nah, ini kemarin saya juga sudah dicolek sama Mas Aska untuk menjadi narasumber di kegiatan Assembler bekerjasama dengan Kemendikbudristek untuk webinar tentang rumah pendidikan dan Assembler Edu. Nah, nanti semacam itu biasanya. Nah, kalau yang buka warung itu para dan itu sudah sepengetahuan dari tim-tim Assembler. Seperti itu, Bu Dewi. Jadi udah mahir lah ya, Bu ya, yang udah berani buka warung itu ya, Bu ya? Ya, setidaknya sudah punya pengalaman untuk membuat proyek gitu ya. Jadi berbagi caranya bikin proyek seperti apa gitu. Oke Bu, makasih banyak ilmunya. Sama-sama. Iya, kayaknya di chat ada pertanyaan. Saya langsung Iya. aja ya Bu Elsie ya. Iya, lanjut. Supaya lebih cepat ya. Berarti Bu Fatona, kriteria pengalaman mengisi webinar atau pelatihan itu secara umum. Nah, kalau untuk ini Bapak Ibu mengejar untuk daftar di ACT, pengalaman bebas ya, pengalaman bebas untuk ngisi webinar di mana saja boleh. Nah, kalau untuk daftar ACT-nya ya, tapi kalau untuk dilaporkan di ACE itu yang berhubungan dengan Assembler gitu. Kalau ini Bu Fatona menanyakan syarat portofolio yang untuk daftar ACT, ini boleh yang umum Bu Fatona. Jadi intinya calon ACT atau calon trainer itu sudah pernah punya pengalaman entah itu jadi moderator atau jadi narasumber webinar di mana saja gitu ya. Nah, harapannya kan nanti ketika jadi ACT kan sudah pengalaman untuk menyebarkan ilmu. Bu, Oke, maaf lanjut ada. Iya. Saya ya, mau menambahkan ya Bu, saya pernah jadi moderator di sebuah perkumpulan guru gitu Bu. Tapi saya udah lupa ya, udah nggak ada buktinya gitu. Itu gimana ya? Atau nanti saya ikutan yang lain ya? Oh gitu. Kalau misalnya memang nanti di portofolio kan harus ada buktinya ya. Mungkin entah itu buktinya berupa screenshot kegiatan pas webinar Ibu jadi moderator, atau mungkin pas offline Ibu jadi pembawa acara, atau mungkin pas lagi jadi narasumber. Itu memang harus dilampirkan. Jadi saran saya mulai saat ini ya Bu, seperti yang tadi disampaikan Bu Elsie, lakukan yang direncanakan, dokumentasikan yang sudah dilakukan, dan laporkan itu. Jadi segala macam kegiatan kita sebaiknya memang kita dokumentasikan supaya bisa membantu kita ketika kita butuh seperti ini gitu. Seperti itu Bu Dewi. Mungkin bisa dicari dulu mungkin, atau undangan sebagai moderator mungkin masih ada undangannya, bisa itu dilampirkan. Oh, playernya gitu Bu ya? Iya, Playernya gitu ya? Boleh. Boleh pakai itu. Ya, Ada Bu Mariam Ibu yang angkat tangan. Oh iya, Bu Mary, silakan Bu Mary. Iya, terima kasih Bu Rini. Bu Elsie, terima kasih kesempatannya. Ini karena berkaitan dengan moderator, Bu. Saya kemarin itu kan moderator tuh waktu kita teman-teman buka warung, cuma ternyata saya lupa karena di ketentuan yang saya baca 1 hari setelah kegiatan ya Bu ya, harus lapor. Nah itu bagaimana? Karena ini sudah beberapa hari. Nggak apa-apa, lapor aja Bu. Oh, nggak apa-apa. Oh iya, baik Iya, Ibu. yang sudah lewat sudah. Asal belum pernah dilaporkan, lapor aja di ACE. Oh ya. Terus yang jadi Ya. moderator tuh harus yang kegiatannya assembler ya Bu ya? Atau Iya, narasumber? kalau dilaporkan di ACE itu segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan assembler. Itu. Silakan dilaporkan. Iya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Bu, kalau pelaporan moderator atau apapun nggak harus. Jadi kalau saya memang lebih suka
saya bikin PDF supaya tidak mudah teredit, itu aja sih Bu. Kenapa saya PDF kan. Kemudian kalau misalnya berupa foto, kalau fotonya cuma 1 atau 2 itu juga nggak perlu di PDF kan. Tapi kadang-kadang saya untuk laporan itu fotonya nggak cuma 1. Ya kadang-kadang fotonya sampai 5, 6 halaman, 6 foto gitu kan. Akhirnya saya jadikan 1 PDF gitu. Jadi tidak wajib PDF. Kalau dulu memang wajib PDF, bahkan 1 halaman saja harus di PDF. Tapi kayaknya kemarin JPEG bisa. Jadi kalau 2, 3 foto itu boleh nggak dijadikan 1, masih bisa ditambah gitu. Tapi kalau saya lebih suka saya PDF kan. Jadi itu lebih ke ini ya, lebih ke kemaraman masing-masing gitu ya. Jadi nggak ada format harus begini, tidak, tetapi kembali ke kemantapan hati masing-masing gitu. Share di grup, oke, boleh, nanti laporan-laporan saya share di grup ya, supaya bisa tidak menjadi patokan. Tetapi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu melihat laporan saya itu kayaknya terlalu ribet gitu ya, terlalu banyak informasi, tapi bagi saya itu memang untuk memudahkan tim assembler aja sih, tidak hanya sekedar foto aja gitu, tapi benar-benar saya kasih keterangan ini apa, kapan, terus di mana gitu. Jadi lebih ke kemantapan hati masing-masing. Oke, terima kasih Bu Kartika. Ya, Bu Dewi, terima kasih. Oke, bagaimana Bu Elsie, bagaimana? Udah jam 9 lebih. Iya, masih adakah Bapak Ibu yang mau bertanya kembali, yang masih belum puas jawabannya? Tadi mungkin di grup, di chat gitu kan masih ada yang belum terjawab, mungkin silakan. Tapi sebelum itu saya bertanya ini Bu Rini, kemarin saya kan ada bikin grup dan isinya sudah banyak gitu. Untuk misalnya saya bikin webinar lagi, apakah harus membuat grup baru atau cukup grup itu saja yang saya teruskan, Ibu? Kalau itu nanti akan dijadikan sebuah komunitas, silahkan itu diteruskan, Ibu. Jadi tidak perlu setiap kali kegiatan bikin grup gitu, nanti kebanyakan grup gitu ya. Silahkan bikin itu diteruskan lagi, bahwa ini nanti ada kegiatan lanjutan lagi. Karena apa? Nanti grupnya Ibu Elsie tadi akan menjadi sebuah komunitasnya Bu Elsie yang nanti bisa dilaporkan, Bu. Kalau grupnya terlalu banyak, dengan maaf ya, mungkin jumlah pesertanya sedikit, nanti kan malah nggak bisa dilaporkan. Tapi kalau misalnya nanti Ibu kemarin webinar nih pesertanya udah 30 gitu ya, terus Ibu bikin lagi pesertanya nambah nih jadi 50, meskipun yang 30 tadi itu nggak masuk di webinar yang kedua, tetapi kan masih masuk di komunitasnya Ibu. Nah itu bisa dilaporkan gitu. Jadi silakan grupnya dilanjutkan. Oke. Baik Ibu. Kalau ada Saya tadi udah pertanyaan. Ya, rencana kan hari Senin mau bikin buka warung juga sama Pak Tri gitu kan. Jadi tadi bingung kan apakah harus bikin grup baru atau melanjutkan yang kemarin saja gitu kan. Karena sayang juga gitu. Tapi belum Iya. saya laporkan sih. Oke, ya lanjut aja Bu. Ini Bu Dewi tanya lagi nih, kalau ada pertanyaan lanjutan terkait boleh banget Bu Dewi, silahkan tanya di grup ya. Jangan Bu lupa gabung di grup ya. Sudah Iya. saya bagikan linknya tadi di grup WA-nya. Mengajak sekolah subscribe. Oh, ini Bu, maksudnya mengajak sekolah untuk subscribe itu adalah ketika nanti Ibu jadi sekolahnya mendaftar school plan. School plan itu akun premium untuk sekolah, itu minimal 10 guru. Nah, nanti harga per guru itu kurang lebih sekitar 300 ribuan apa ya kalau nggak salah. Itu nanti bisa mendaftarkan school plan di situ. Jadi mendaftarkan sekolah untuk berlangganan Assembler Edu premium minimal 10 akun guru gitu. Nah, nanti akan dapat harga. Di dashboard nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, saya juga kok
saya dashboard is pakai Gmail, assembler pakai belajar ID punya, pakai Gmail juga punya. Jadi saya punya akun assembler 2, tapi yang saya laporkan 1. Jadi dulu sebelum 2025 itu kebanyakan teman-teman mendaftarkan assembler atau mendaftar IS itu masih pakai akun Gmail karena khawatir akun belajar nanti misalnya pindah jenjang atau mungkin akun belajar tidak support dengan assembler. Nah, setelah ada kerjasama dengan Kemendikdasmen, barulah akun belajar ID disarankan untuk menjadi akun di assembler. Jadi kalau misalnya Bu Husna ya, dashboard S-nya masih pakai akun email biasa, nggak apa-apa. Saya pun demikian. Akun S saya pakai Gmail, terus saya kalau mengerjakan tugas-tugas kadang-kadang pakai akun assembler yang Gmail, kadang-kadang pakai yang belajar ID. Karena yang akun Gmail saya assemblernya sudah dapat akun free 1 tahun, udah premium 1 tahun gitu. Kalau yang belajar ID kan akun premiumnya cuma 3 bulan kemarin karena dari ACT dan sekarang sudah habis masanya kayak gitu. Jadi boleh Bu Husna, tidak perlu dirubah karena nanti kalau misalnya Bu Husna mau merubah bikin akun S lagi pakai assembler pakai belajar ID nanti ngulang dari awal lagi dong, kan sayang poinnya gitu ya. Nah, kemarin juga sempat bimbang apakah nanti saya harus ganti pakai akun belajar untuk S-nya. Saya tanyakan ke Mbak Vinka waktu itu nggak perlu karena datanya sama. Jadi akun belajar maupun akun Gmail datanya udah sama bahwa itu saya gitu. Kayak gitu Bu Husna ya. Jadi tidak perlu diganti. Oke, gitu. Ada lagi mungkin? Ya. Sepertinya tidak lagi ya Ibu ya? Atau masih ya, ada yang sudah. Oke, sudah tidak ada lagi. Oke. Baik Bapak Ibu, karena sekarang sudah menunjukkan 21.11, saatnya saya menyimpulkan apa yang sudah kita bahas malam hari ini. Tadi ada satu pertanyaan juga, apakah tidak ada praktek untuk karya begitu ya Bapak Ibu, dan sudah ditegaskan juga sama Bu Rini untuk malam ini kita karena judulnya speed up, tentu saja kita harus buru-buru, harus cepat-cepat untuk mengumpulkan poin, mengejar level 4 untuk mengikuti SCT. Namun kalau Bapak Ibu ingin kegiatan atau ingin mengetahui bagaimana cara membuat karya dengan assembler ID itu ini, Bapak Ibu bisa mengikuti webinar-webinar yang memang setiap malam itu ada Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada di grup WA, maka informasi itu akan bisa Bapak Ibu akses dan bisa ikuti dan bisa nambah nilai juga tentunya, nambah poin juga. Jadi tetap semangat untuk mengetahui lebih lanjut tentang assembler ini. Ini masih kulitnya saja ya Bapak Ibu, belum sampai isinya, masih banyak yang lain. Jadi tetap pantau terus grupnya Bu Rini karena sudah ada di sana juga Bapak Ibu, saya yakin sudah bergabung. Supaya jangan ketinggalan informasi berikutnya, tetap tanya-tanya juga boleh, silakan dijawab. Bu Rini orangnya sangat fast respon sekali, sangat sekali nanggapin WA kalau saya sama Bu Rini. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mencapai level 4 dan ikut ACT batch 2 level 1 ini yang nanti akan ditutup pada tanggal 20 Februari 2026 pendaftarannya. Ya, jangan lupa untuk tetap mendokumentasikan, ikut serta mendokumentasikan, kemudian melaporkan, karena itu kalau tidak kita lakukan maka tidak akan terhitung apa-apa. Jadi kita cuma sebagai pengamat saja. Jadi dokumentasikan dan laporkan. Mungkin seperti itu ya. Saya sebagai moderator malam hari ini mohon maaf kalau banyak sekali kekurangan dalam mendampingi Bu Rini dan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita bisa lagi ketemu di lain waktu. Selamat malam Bapak Ibu. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Sebelum live mungkin kita dokumentasi dulu Bu Elsie. Lupa belum foto-foto.
Bara? 300 Ya. kamu ada? Ya, Bapak Ibu yang bisa on cam silakan on cam dulu. Tidak ada. Bisa screenshotnya nanti bisa kirim ke grup ya Bu ya? Bisa nanti dikirim. Ada boleh tidak ada. Adminnya sambut dah 5.000. Oke. Ya. Ya baik Bapak Ibu yang bisa on cam boleh on cam. Mari kita bikin dokumentasi bersama. Gitu ya. Baik. Saya sebentar. Ada. Banyak hasilnya. Ya. Siap ya Bapak Ibu ya. Siap 1, 2, 3. Oke, satu lagi Bapak Ibu saya minta untuk pakai ini assemblernya. Nah, dari 2 tangan kayak gini Bapak Ibu. Nah, ya, silakan. Nah, bentuk huruf A gini. Oke. Ya. Saya izin ya, cuma 1 tangan karena 1 tangan saya pakai untuk screenshot. Ya, yang bisa muncul. Tapi yang bisa muncul di layar saya cuma Pak Muhammad Zaki, Bu Fatona, Bu Anissa, Pak Fatkul, Bu Salviana, Bu Mary, Bu Elsie. Yang lainnya enggak buka kamera ya? Bu, kameranya sedang ada masalah saya. Oke, nggak apa-apa. Nanti ada namanya Bu Dewi di situ. Oke, siap 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan malam hari ini. Jangan lupa di screenshot. Yang punya blog silahkan ditulis keseruan kita pada malam hari ini ya. Nanti dapat 20 poin. Jadi total kalau jadi peserta malam hari ini dapat 30 poin. Nah, kan bisa dapat banyak poinnya untuk malam hari ini ya. Jadi sebagai peserta screenshot tadi silahkan dikirimkan gitu. Baru nanti yang lainnya tulis di blog dapat 20 poin begitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tadi sudah ditutup oleh Bu Elsie. Nah, saya akan mematikan recordnya dulu. Kita ketemu lagi mungkin di lain kesempatan ya Bapak Ibu ya. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat dan yakin bahwa Bapak Ibu nanti bisa memenuhi syarat untuk menjadi ACT level 1 di batch 2 ini. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.